film sebelumnya, kita tahu jika John Wick telah berhasil membalaskan semua dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh anjing kesayangannya. Tetapi ternyata kebrutalan John Wick belum selesai sampai di sana. Karena dalam film John Wick yang kedua ini, John Wick kembali membrutal hanya karena ingin merebut kembali mobil Mustang kesayangannya. Bahkan setelah mobil, anjing dan semua yang hilang kembali lagi ke tangan John, ternyata John Wick ini masih mendapatkan masalah dari orang yang berbeda. Apakah kalian penasaran dengan kelanjutan filmnya? Kita langsung saja ke alurnya. Di film kedua ini, kita akan kembali diperlihatkan kepada John Wick. Terlihat John Wick yang sedang mengejar seorang pengendara motor ugal-ugalan. Sampai akhirnya, setelah tabrakan maut itu, John lalu menghampiri si pengendara gerengseng yang ternyata sudah tewas di tempat. Dan entah apa maksud dan tujuan si John membunuh orang ini, tetapi yang jelas, John menghampirinya dan hanya mengambil sebuah kartu emas dari saku jaketnya. Dan setelah memiliki kartu itu, John lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan sangat tergesa-gesa. Film lalu berpindah ke sebuah bengkel taksi, di mana di sana terlihat setiap taksi yang dibongkar satu persatu hanya untuk mengambil sesuatu dalam mobil taksi tersebut. Yang ternyata di dalam taksi itu terdapat banyak barang-barang ilegal seperti bubuk kenikmatan alias narkoboy, emas kiloan, hingga uang jutaan dolar. Dan barang-barang haram tersebut sengaja mereka bongkar untuk dipindahkan ke dalam mobil-mobil antik yang ada di bengkel itu. Lalu mari kita perkenalkan kepada si pemilik bengkel ini. Beliau bernama Abraham Tarasov, yang ternyata selain menjadi pemilik bengkel besar ini, beliau juga adalah seorang bos mafia importir barang ilegal terbesar di Amerika. Dan dari sinilah kita mengetahui cara dia menyelundupkan barang ilegalnya, dengan cara menyelundupkan barang haram itu melalui mobil-mobil antik yang dia miliki. Dan mobil tersebut akan dia kirim ke seluruh penjuru dunia. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah, ternyata si bapak Abraham Tarasov ini adalah adik kandung dari si almarhum Vigo. Kalian tahu kan Vigo? Nah, si Vigo yang dibunuh di film pertama loh guys. Sekaligus paman dari si almarhum begunda Losef. Yang ternyata sebelum Losef dibunuh oleh John di film pertama, Losef telah menyembunyikan mobil milik si John di bengkel milik Tarasov ini. Kembali kepada John, ternyata kartu yang sempat John ambil dari si pengendara tadi adalah kartu akses untuk bisa masuk ke bengkel si Tarasov. Sehingga dari sinilah kita mengetahui jika tujuan John sebenarnya adalah tidak lain hanya untuk mengambil kembali mobil kesayangannya dari tangan Tarasov. Namun John yang sedari awal sudah paham jika Tarasov tidak akan mengembalikan mobilnya dengan cuma-cuma, tidak ada cara baik-baik bagi John untuk bisa mengambil mobil itu selain John harus mengambil paksa dan menghabisi seluruh anak buah Tarasov dengan cara seperti ini. Setelah si John berhasil menghabisi para minion level 1, John lalu bertemu dengan si bongsang Tarasov. Lalu di sana John bertanya, "Kenapa kau mau berurusan denganku? Padahal aku tidak pernah mengusikmu, bro." Sehingga di sana Tarasov yang ketakutan karena orang yang ada di hadapannya adalah seorang pembunuh brutal, dia tidak menjawab, tapi malah memberikan sebuah pertanyaan kepada John. Dan dia bertanya seperti ini. Di keesokan paginya, terlihat John yang baru saja sampai ke rumah bersama dengan mobil kesayangannya. Dan di sana terlihat John yang sangat senang karena sekarang mobilnya telah kembali ke tangannya. Bahkan sekarang kebahagiaan John bertambah karena ditemani seekor anjing baru yang dia dapat dari penangkaran hewan di film pertama. Dan meskipun Ucok anjing kesayangannya telah dibunuh, ternyata anjing barunya ini yang bernama Ucok KW berhasil membuat John mempunyai teman hidup. Bersamaan dengan itu, sang mekanik handal alias si pemilik bengkel langganan John yaitu Leo datang ke rumah John. Kedatangan Leo ke tempat John adalah karena John telah menyuruhnya untuk memperbaiki mobil Mustang kesayangannya ini. Dan setelah urusan dengan Leo ini selesai, John lalu pergi ke ruangan bawah tanah untuk mengubur kembali semua barang-barangnya. Yang ternyata tujuan John mengubur kembali semua barang-barang itu karena John telah memilih untuk tidak lagi kembali ke dunia pembunuhan. Namun pada malam harinya, John kembali kedatangan tamu, yang ternyata tamu tersebut adalah teman lama dari John. Beliau bernama Santino, dan maksud kedatangan Santino ke rumah John adalah untuk mengajaknya kerjasama, sekaligus Santino ingin menagih hutang budi kepada John Wick. Karena pada saat menjalankan misi bersamanya, John yang pada saat itu akan terbunuh, Santino lah yang telah menolongnya. Maka dari itu, Santino di sini meminta John agar membunuh kakak perempuannya yang bernama Gianna. Dan jika John berhasil membunuh kakaknya, maka hutang budi
budi yang John miliki akan selesai saat itu juga. Namun di sini John menolak membantu Santino karena seperti yang kita tahu bahwa John telah memutuskan untuk tidak kembali lagi ke dunia pembunuhan. Maka dari itu John menolak dan tidak ingin lagi terlibat dalam hal bunuh-membunuh. Mendengar hal itu, Santino dengan wajah yang sangat kecewa, beliau pergi begitu saja dari rumah John. Namun hal tak terduga terjadi karena ternyata Santino tidak pergi, melainkan inilah yang dilakukan Santino. Untung saja dalam pengeboman itu John bersama Ucok KW dapat berhasil selamat, tapi tidak dengan foto mendiang istrinya yang hangus terbakar oleh api. Membuat John yang baru saja sehari merasakan ketenangan hidup kembali lagi terlibat dalam masalah besar. Gelap berganti terang, terlihat John yang berjalan menuju Hotel Veles untuk menemui Winston si pemilik hotel. Nampak di sana Winston tidak kaget melihat John kembali ke hotel karena ternyata Winston telah mengetahui tragedi ini. Lalu di sini Winston memberikan saran kepada John agar si John ini mau menuruti kemauan Santino guna menebus hutang John kepadanya. Dan jika sudah impas, barulah terserah si John ini mau membunuh Santino atau tidak. John yang mendengar saran dari Winston akhirnya tercerahkan dan akan membantu si begundal Santino untuk menebus hutang budinya. Namun sebelum berangkat menemui Santino, John menitipkan si Ucok KW ke resepsionis Hotel Veles, yang tak lain si resepsionis ini adalah Ucuy. Setelah menitipkan anjing kesayangannya, terlihat John yang pergi menuju ke markas Santino hanya dengan berbekal tangan kosong dan keberanian. Lalu setelah bertemu dengan si begundal yang telah membakar rumahnya, tanpa banyak basa-basi, di sana John langsung menyatakan tentang dirinya yang mau membantu Santino untuk membunuh adiknya. Namun dengan satu syarat, yaitu setelah berhasil membunuh adiknya, hutang budi yang John miliki kepada Santino harus selesai saat itu juga. Namun sebelum berangkat menjalankan misinya, John pergi ke beberapa tempat untuk membeli persenjataan lengkap dengan amunisinya dan baju anti peluru. Bahkan John pergi untuk membeli denah bangunan yang akan dia tuju. Setelah sampai di Italia, terlihat John yang sampai ke Hotel Veles 2 yang bercabang di Roma untuk menginap beberapa malam selama menjalankan misinya. Namun bersamaan dengan itu, tanpa sengaja John bertemu dengan sang manajer sekaligus pemilik hotel yang bernama Julius. Dan lagi-lagi Julius yang mengetahui latar belakang John sebagai legenda pembunuh bayaran. Di sana dia memberikan John sebuah hadiah kamar VIP gratis karena John sudah lama tidak menyinggahi hotel ini. Lalu tepat setelah John masuk ke kamar, tanpa banyak buang waktu, John lalu mempersiapkan semuanya, mulai dari memakai jas anti peluru, mempersiapkan amunisi, serta senjata laras panjang untuk melancarkan semua misinya. Pada malam harinya saat John akan menjalankan misi pembunuhan, tiba-tiba seorang wanita bernama Cortex diam-diam membuntuti John yang akan masuk ke tempat tersebut. Yang ternyata Cortex ini adalah tangan kanan sekaligus orang kepercayaan Santino. Entah apa maksud dan tujuan Cortex membuntuti John seperti ini, namun dia hanya diam dalam mobil dan hanya memperhatikan John yang akan masuk ke gedung tersebut. Bersamaan dengan itu, kita akan diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Gianna, yang ternyata Gianna ini adalah adik dari Santino sekaligus target utama dari John Wick. Lalu sebelum masuk ke acara inti, Gianna kembali ke ruangannya untuk berganti pakaian. Namun pada saat itu juga John muncul tepat di saat Gianna akan melepas baju. Ternyata mereka berdua sudah berteman lama. Bahkan di sana Gianna tahu jika saat ini John telah diperintahkan oleh Santino untuk membunuhnya. Dan Gianna juga tahu jika John terpaksa melakukan hal ini karena John harus menebus hutang budi kepada kakaknya yaitu Santino. Dan dari sinilah kita akan mengetahui maksud Santino ingin sekali membunuh Gianna. Gianna menjelaskan kepada John jika sang kakak yaitu Santino ingin sekali membunuhnya adalah karena Santino ingin merebut semua harta, anak buah, serta bisnis yang Gianna miliki. Dan sang kakak yaitu Santino iri karena setelah almarhum ayahnya meninggal, semua aset, anak buah, bahkan bisnis yang ayahnya miliki hanya diberikan kepada Gianna saja, sedangkan Santino tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, Santino yang iri kepadanya lalu menyuruh John, sang pembunuh bayaran profesional, untuk menghabisinya. Nah, jelaskan di sini maksud dan tujuan si Santino ini. Dan Gianna yang sedari awal sudah tahu jika John terpaksa melakukan misi pembunuhan ini, Gianna yang menganggap John teman baiknya malah melakukan hal tak terduga, yaitu melukai tangannya sendiri agar John tidak membunuhnya dan agar John ini tidak terlibat lagi dalam dunia pembunuh bayaran. Setelah melihat Gianna tewas, John lalu menembak satu peluru ke kepalanya agar semua misi ini terlihat seperti pembunuhan.
Setelah menyelesaikan misinya dan akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba John bertemu dengan pengawal Gianna yang bernama Cassian. Dan Cassian yang curiga akan gerak-gerik John yang mencurigakan. Disinilah aksi keren dari kedua aktor itu pun terjadi, di mana terlihat John dan Cassian yang bersiap memegang senjatanya masing-masing, seakan-akan akan melakukan duel showdown, yaitu sebuah pertarungan 1 lawan 1 menggunakan pistol yang mereka gunakan untuk membuktikan siapa yang cepat menembak dan siapa yang cepat terbunuh. Sampai pada akhirnya, inilah yang terjadi. Dari bayuan 1 lawan 1 itu, John berhasil kabur dari tempat itu. Sedangkan Cassian yang juga terkena tembakan, dia lalu pergi ke ruangan ganti untuk memastikan keadaan bosnya yaitu Gianna. Namun sesampainya di sana, dia sangat terkejut karena melihat Gianna yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Kembali kepada John yang baru saja sampai di ruangan bawah tanah untuk kabur dari kejaran anak buah Gianna. Namun lagi-lagi masalah kembali datang karena anak buah Santino yaitu Cortex datang untuk membunuhnya. Sehingga dari sinilah kita dapat mengetahui jika tujuan Cortex membuntuti dan mengawasi John adalah yaitu karena Cortex telah ditugaskan untuk membunuh si John setelah John berhasil membunuh Gianna. Sehingga tanpa banyak basa-basi, inilah yang dilakukan Cortex. Ternyata si bongsang Cortex ini telah membawa puluhan minion level 3, membuat John kewalahan melawan mereka semua. Iyalah, sejago-jagonya John kalau harus dikepung puluhan minion, pasti dia kewalahan. Maka dari itu, John memilih untuk segera kabur dari tempat itu. Namun lagi-lagi, baru saja merasakan lega karena berhasil kabur dari kejaran antek-antek asing yaitu para minion level 3, John malah kembali sial karena ditabrak oleh Cassian yang ternyata masih memburunya sehingga keduanya pun terlibat duel yang sangat sengit. Dalam baku gedik yang sangat sengit itu, tanpa sengaja mereka malah masuk ke dalam Hotel Veles, membuat perkelahian mereka dihentikan oleh si pemilik hotel yaitu Julius karena mereka telah melanggar peraturan yaitu tidak boleh ada kekerasan dalam Hotel Veles. Julius yang melihat pertikaian mereka seperti bocah itu lalu menyarankan mereka untuk membereskan masalah dengan cara baik-baik sambil minum ciu betot di bar hotel. Sesampainya di bar, John menjelaskan semua tentang kejadian ini, bahwa orang yang telah menyuruhnya untuk membunuh Gianna adalah Santino, yaitu kakak kandung dari Gianna sendiri. John juga menjelaskan jika dia terpaksa melakukan ini hanya demi menebus hutang budinya kepada Santino. Cassian yang mendengar penjelasan tersebut paham jika dalang dibalik semua ini adalah kakaknya yaitu Santino. Namun Cassian tak terima karena John telah ikut campur dalam masalah ini, sehingga membuat Gianna tewas dengan sangat mengenaskan. Maka dari itu, John harus mendapatkan hukumannya saat keduanya bertemu lagi. Sekembalinya ke hotel, John mendapatkan telepon dari Santino dan Santino meminta maaf atas perbuatannya yang telah mengirim Cortex untuk membunuhnya. Namun John langsung menutup teleponnya yang menandakan bahwa John benar-benar marah kepada Santino dan akan memburunya. Menyadari jika John akan memburunya, Santino lalu menelepon pihak Dark Web untuk membuka sayembara sebesar 130 miliar rupiah untuk memburu sang legenda itu yaitu John Wick. Sehingga pada saat itu juga, Dark Web langsung merilis broadcast tentang pemburuan John kepada seluruh pembunuh bayaran. Yang artinya, bagi siapa saja yang bisa membunuh John, maka mereka akan mendapatkan imbalan hadiah senilai 7 juta dolar atau setara dengan 130 miliar rupiah. Mengetahui sayembara itu, seluruh pembunuh bayaran yang ada di kota New York berbondong-bondong dan berencana untuk membunuh John. Di sisi lain terlihat si pemilik hotel yaitu Winston yang menemui Santino. Winston, beliau datang dengan niat untuk mendamaikan pertikaian tersebut dengan menyuruh Santino agar menghentikan sayembaranya. Karena apapun yang dilakukan Santino akan sangat sia-sia. Winston juga menegaskan jika orang yang sedang Santino hadapi bukanlah orang biasa, melainkan adalah sang Baba Yaga atau seorang monster brutal. Kembali kepada John yang sedang menuju ke tempat Santino untuk membunuhnya. Namun tanpa dia ketahui jika seluruh pembunuh bayaran yang ada di kota New York telah mengincarnya sehingga dalam pertarungan melawan pembunuh bayaran ini, kita lalu akan dibawa flashback ke film pertama, di mana pada saat itu, Pigo pernah bercerita tentang seberapa mengerikannya John saat dalam pertarungan. John bahkan bisa mengalahkan musuhnya hanya dengan sebuah pensil, sehingga film kembali ke pertarungan. Dan benar saja terlihat John yang mencoba membunuh si begundal hanya dengan menggunakan pensil seperti ini.
setelah menghabisi beberapa pembunuh bayaran yang mengincarnya, lagi dan lagi masalah kembali datang karena John harus berhadapan langsung dengan Cassian yang masih memiliki dendam kepadanya. Lalu John yang memang tidak takut kepada siapapun yang menantangnya, John lalu memancing Cassian masuk ke dalam kereta. Dan setelah para penumpang keluar dari kereta tersebut, pertarungan antara keduanya pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, John berhasil menikam Cassian dengan pisaunya. Namun meskipun begitu, John memberikan kesempatan hidup dan memberitahunya agar tidak mencabut pisau yang tertancap di dadanya, karena jika dicabut, maka Cassian akan kehilangan banyak darah yang bisa merenggut nyawanya. John kemudian meninggalkan Cassian sendirian di dalam kereta. Namun sayangnya John malah kembali dikejar-kejar oleh dua pembunuh bayaran yang menyamar sebagai petugas kebersihan. John yang merasa kelelahan karena serangkaian tragedi yang dia alami, lalu menghampiri seorang pengemis dan memberikannya 1 koin emas agar mau membantunya dan bisa bersembunyi di dekatnya. Sehingga saat kedua pembunuh bayaran itu lewat, inilah yang terjadi. Ternyata si pengemis ini adalah pembunuh bayaran juga yang menyamar sebagai gelandangan. Dan dia telah mengetahui jika John ini telah diburu oleh seluruh pemburu bayaran yang ada di New York. Namun entah kenapa dia malah membantu John. Tetapi yang jelas, dia membawa John ke tempat persembunyiannya. Singkat cerita, John yang mendapati lukanya yang sudah diperban di sebuah tempat misterius, ternyata tempat ini adalah markas para pembunuh bayaran dengan kedok tunawisma atau pemulung yang ada di kota New York. Dan di saat yang sama, John lalu dibawa kepada seorang bos dari pembunuh bayaran ini. Beliau bernama Brooklyn, yang ternyata Brooklyn dan John sudah saling kenal satu sama lain karena pada 5 tahun lalu, Brooklyn pernah bersih tegang dengan si John ini. Bahkan Brooklyn ini hampir tewas oleh si John. Namun John masih memberinya kesempatan untuk hidup dan tidak membunuhnya. Maka dari itu, untuk menebus hutang budinya kepada John, Brooklyn sengaja menyuruh anak buahnya untuk menyelamatkan John. Dan hutang budi yang Brooklyn miliki kepada John sekarang sudah lunas. Kemudian di sana John meminta bantuan kepada Brooklyn untuk menemukan keberadaan Santino karena Santino telah menjebak bahkan sampai akan membunuhnya. Brooklyn yang sekarang menganggap John ini sebagai sahabat, di sana dia mau membantu John dengan memberikannya informasi jalur bawah tanah untuk menemukan Santino. Bahkan Brooklyn juga memberikan sebuah hadiah kenang-kenangan kepada John, yaitu sebuah pistol. Dan meskipun hanya berupa pistol dengan 7 peluru, Brooklyn berharap jika misi balas dendam yang akan John lalui akan berhasil. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kepada Santino yang sedang merayakan pesta besar di sebuah museum. Namun, bersamaan dengan itu, terlihat John yang ternyata sudah ada di tempat itu. Dan tanpa banyak basa-basi, inilah yang dilakukan John Wick. Setelah berhasil membunuh para minion, terlihat Santino bersama Cortex yang pergi dari tempat tersebut untuk menghindari kejaran John. Namun sesampainya di lift, Cortex malah meninggalkan Santino agar bisa melawan John Wick sendirian. Sehingga pertarungan antara John dan si bongsang Cortex pun terjadi. Dalam pertarungan singkat itu, John yang menganggap lawannya ini adalah minion level 4 yang bukan tandingannya, tanpa harus memboros mana, John berhasil membunuh Cortex dengan cara menikam dadanya seperti ini. Lalu film kembali kepada si bongsang Santino yang ternyata beliau pergi ke tempat teraman, yaitu pergi ke Hotel Veles. Dia mengetahui jika di tempat inilah dia bisa berlindung dari kejaran John. Maka dari itu dia meminta sang pemilik hotel yaitu Winston untuk membantunya agar John tidak membunuhnya. Namun Winston tidak mau ikut campur dengan masalah yang dimiliki Santino dan Winston menolak untuk membantunya. Bersamaan dengan itu, terlihat John yang juga sudah tiba di Veles Hotel dengan amarahnya yang sudah tak terbendung. John tahu betul jika pelarian terakhir Santino adalah ke Veles Hotel karena hanya di tempat inilah peraturan yaitu tidak boleh bunuh-membunuh berlaku. Maka dari itu terlihat Santino yang dengan santainya makan steak di hotel, seolah-olah dia tidak memiliki masalah apa-apa dengan John Wick. Dan karena berpikir kalau John ini tidak akan membunuhnya di hotel tersebut, Winston yang tahu betul siapa si John Wick ini sebenarnya, di sana dia mencoba menenangkan John agar tidak melakukan hal bodoh. Akan tetapi kegigihan John membuatnya tak peduli dengan peraturan di dalam Hotel Veles, sehingga inilah yang dilakukan John Wick.
Setelah membunuh orang yang telah mengusik ketenangan hidupnya, John lalu pergi dari hotel itu sambil membawa kembali Uchokawe yang dititipkan kepada si Ucuy, sang resepsionis. Sekembalinya ke rumah, terlihat jika semua aset, berkas, bahkan foto-foto kenangan bersama sang istri yang John miliki hangus akibat kebakaran yang dilakukan oleh si Bongsang Santino. Namun di sana, John hanya bisa menemukan gelang milik almarhum istrinya yang akan John simpan sebagai satu-satunya yang bisa dia kenang. Bersamaan dengan itu, Ucuy si resepsionis Hotel Veles datang ke rumah John, bertujuan untuk menjemput John dan mengajaknya ke sebuah tempat. Lalu gelap berganti terang, terlihat John yang dibawa ke sebuah taman untuk bertemu dengan si pemilik hotel yaitu Winston. Yang ternyata Ucuy telah diperintahkan oleh Winston untuk menjemput John agar bisa bertemu dengannya. Dan maksud dan tujuan Winston adalah hanya untuk memberitahunya bahwa setelah John membunuh Santino, para petinggi yang bekerja sama dengan Santino telah mengadakan sayembara sebesar 14 juta dolar. Dan dengan uang sebesar itu, mereka mengadakan sayembara dengan skala global, yang artinya semua pembunuh bayaran dari seluruh dunia bisa membunuh John Wick. Bahkan sekarang John tidak bisa lagi berlindung di seluruh cabang Hotel Veles karena John telah melanggar aturan yaitu membunuh Santino di dalam Hotel Veles. Maka dari itu, John sekarang dinyatakan sebagai excommunicado, yang artinya John kehilangan semua akses dan hak istimewanya di Hotel Veles. Namun karena merasa sudah berteman lama dengan John, Winston di sana memberikan sebuah barang antik. Entah apa kegunaan barang tersebut, tetapi Winston mengatakan agar John segera pergi untuk mencari bantuan karena dalam waktu 1 jam ke depan, para pembunuh bayaran dari seluruh dunia akan memburunya. Namun sebelum pergi, John mengingatkan ke Winston agar memberitahu ke semua orang yang memburunya. Jika mereka mengejarnya, maka tidak akan segan-segan. Saya akan membunuh mereka semua. Hahaha. Lalu setelah itu, John pergi bersama Uchokawe. Entah kemana dia pergi, tetapi yang jelas semua akan terjawab di film yang ketiga. Oke lah, itu dia film yang si Ura bahas kali ini. Gimana menurut pendapat kalian semua? Jika kalian suka, berikan komentar baiknya, oke? Like dan subscribe juga ya. Dan sampai jumpa di konten John Wick selanjutnya.